Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junial Hardi dengan NIM 2521102 dari kelas 5 PTIKC. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau mentutorialkan cara setting IP static, DHCP, FTP, dan DNS server pada Windows Server 2012. Baiklah, yang pertama yaitu kita setting IP static dulu pada Windows Server 2012-nya. Yang pertama yaitu kita buka dulu di menu pencarian Windows-nya yaitu network. Kita ke searching yaitu network. Kita klik network sharing center. Kemudian kita klik Ethernet 2-nya. Kemudian kita properties. Kemudian kita ambil protokol TCP/4. Kemudian kita klik properties. Kemudian kita isikan aja IP address-nya, contohnya seperti 10.1.1.15. Kemudian untuk subnet mask-nya untuk itu biasa 255.0.0.0. Kemudian untuk default gateway-nya kita isikan isi 10.1.1.254. Kemudian yang bawahnya kita isikan juga seperti IP address, yaitu kita samakan aja 10.1.1.15. Kemudian kita klik dulu network aksesnya, kita close dulu. Kemudian kita klikkan OK saja. Karena semua sudah terisi, kita OK-kan saja. Kemudian kita close saja. Kemudian kita klik Ethernet 2-nya. Kemudian kita klik subnet mask. Kemudian TCP/4 protokol. Kemudian kita cek balik apakah sudah terisi. Untuk bawahnya juga kita isikan. Kemudian kita klik OK. Kita close. Kita closein aja. Kemudian kita cek apakah IP statiknya sudah terhubung apa belum. Kemudian kita klik saja OK. Nah, di situ kita sudah berhasil men-setting IP static pada Windows Server 2012. Baiklah, langkah yang kedua yaitu kita men-setting DHCP server pada Windows Server 2012. Baiklah, langkah selanjutnya yaitu konfigurasi DHCP server pada Windows Server 2012. Pertama kita buka tabs, kemudian kita klik manage, kemudian kita clone, kemudian kita next saja. Kemudian kita ubah ini menjadi DHCP server.
Kemudian kita finish. Kita tunggu sampai instalasinya siap. Sepertinya instalasinya sudah selesai. Kita tunggu sebentar lagi. Kemudian kita closing aja. Nah, di sini kita klik network adapternya. Kita tunggu proses masuknya dulu. Kita tunggu sampai proses dari DHCP server ini masuk. Nah, di sini proses konfigurasinya atau proses masuknya sudah selesai. Kemudian kita isikan password yang telah kita buat pada saat instalasi Windows Server 2012. Kemudian kita cancel aja. Kemudian kita klik Ethernet. Kita klik Properties. Kemudian kita klik yaitu Internet Protocol versi 4. Kemudian di sini kita diwajibkan mengisi IP address, yaitu IP addressnya kita buat 192.168.1.1. Untuk yang di bawahnya kita samakan sama yang di atas. Kemudian kita klik OK. Kemudian close. Kemudian closing aja. Nah, langkah selanjutnya kita yaitu kita klik All Server.
kemudian klik kanan, kita refresh, kemudian klik kanan lagi, kita nah di situ statusnya sudah online IP yang telah kita buat tadi. Kemudian kita klik manage, kemudian kita klik next. Nah di sini yang di HCP servernya kita checklist, next, kemudian kita untuk restartnya kita gak usah centang. Oh ternyata harus dicentang supaya dia proses instalasinya bisa berjalan. Nah di sini kita harus menunggu proses instalasi DHCP servernya sampai selesai. Di sini proses instalasi DHCP server ini sangat membutuhkan waktu yang cukup durasinya yang lama. Nah, di sini proses instalasinya hampir selesai. Nah, di sini proses instalasinya sudah bisa dilihat. Di situ ada instalasinya sukses on WIPS. Kemudian kita closein aja. Kemudian kita commit, kita closein. Kemudian kita klik yang DHCP-nya. Sebelum itu kita keluarin dulu. Kemudian kita klik DHCP-nya. Kemudian kita klik kanan. Kemudian kita klik DHCP Manager. Nah, di sini kita klik IP4-nya. Kemudian kita klik kanan, kita kemudian klik new. Nah, di sini kita isikan nama yang kita inginkan, yaitu seperti DHCP server yang akan kita buat. Nah, di sini juga kita akan mengisikan IP yang telah kita buat tadi. Kemudian kita klik next. Di sini juga kita isikan IP address-nya. Kemudian kita buat limitnya itu nggak usah pakai limit. Kemudian kita next. Kemudian kita isikan IP address yang telah dibuat tadi. Itu 192.168.1.1. Kemudian kita tambahkan. Kita klik next.
Oh, nah di sini IP address-nya kita belum isikan. Kita isikan dulu IP address yang telah kita buat. Kemudian kita next, dan finish. Kita klik kanan dulu, kita refresh. Kita cek apakah DHCP server kita telah terkoneksi. Kita klik properties. Nah, di sini IP address yang kita buat tadi telah aktif, yaitu yang 192.168.1.1.11. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan dalam menginstal DHCP server pada Windows Server 2012. Baiklah, langkah selanjutnya yaitu kita konfigurasi DNS di Windows Server 2012. Nah, di sini ketika kita mengcloning Windows Server, di sini kita skip saja untuk mengcloning dari Windows Server tersebut. Pertama kita buka dulu aplikasinya. Seperti biasa kita klik Windows Server 2012 yang telah kita buat. Kemudian kita klik Manage dan Clone. Seperti kita tadi membuat DHCP server. Kita nextan saja. Di sini kita ubah jadi DNS server. Kemudian kita finish. Nah, di sini kita tunggu dalam pengcloningan dari Windows Server atau DNS tersebut. Di sini proses untuk cloning dari Windows Server ini cukup membutuhkan waktu yang sedikit lama. Di sini kita tunggu dulu proses cloning dari instalasinya. Nah, di sini prosesnya hampir selesai. Kita tunggu sebentar. Nah, di situ kan sudah terdapat di situ tertulis yaitu DNS server. Kemudian kita start sim aja DNS-nya. Di sini kita tunggu proses masuk dari DNS-nya cukup membutuhkan waktu yang lama.
Nah, di sini kita sudah terdapat di proses login dari DNS tersebut. Nah, kita ketikkan saja password dari Windows Server kita yang telah kita buat. Nah, di sini kita cancel aja. Kita klik troubleshooting. Kemudian kita klik Ethernet. Kemudian Properties. Nah, kemudian kita pilih Ethernet protokol versi yang 4. Nah, di sini kita diwajibkan harus mengisi IP address terlebih dahulu. Contohnya seperti kita buat saja 192.168.0.1. Nah, yang di bawahnya kita tinggalin aja. Nah, di sini kita matikan aja turn Windows Firewall sama network settingnya. Kemudian kita klik, kita refresh. Kemudian kita klik All Server. Nah, disitu kan sudah terdapat IP address dari DNS yang kita buat tadi. Kita klik kanan saja, kita refresh supaya prosesnya dari DNS-nya itu online. Nah, disitu kan sudah terdapat statusnya online. Kita refresh kembali. Kemudian kita ke start. Kita klik di dashboard. Kemudian localhost. Kita klik event. Kita pergi ke localhost. Nah, kemudian kita kembali lagi ke dashboard, manage. Nah, di sini kita nextin aja. Nah, di sini kita checklist dari DNS yang akan kita buat. Kita klik next. Next. Konfigurasinya kita checklist. Kemudian kita install. Nah, di sini kita tunggu dulu proses instalasi dari DNS server. Kita tunggu sebentar. Nah, di situ sudah terdapat instalasi sukses. Kita masuk ke DNS-nya.
kita klik kanan, kita pergi ke DNS Manager, kemudian kita klik yang Win tersebut, kemudian forward lookup zone, kemudian kita buat zone baru. Nah di sini kita nextkan aja. Di sini kita buat contohnya tkj.com, DNS, itu tergantung dari kita masing-masing. Untuk reservernya kita juga buat yang baru. Nah di sini IP addressnya kita buat seperti IP address yang telah kita buat tadi. Kita klik next, finish. Nah di situ kita klik saja, kita berikan localhost baru. IP addressnya jangan lupa diisi, itu 192.168.0.1. Kita add, kita tambahkan. Kemudian untuk reservernya juga kita tambahkan. Untuk hostname-nya itu tadi yang kita buat dari forward lookup zone-nya, yaitu tkj.com. Nah untuk name-nya kita buat itu tergantung masing-masing. Saya di sini mengisi tkj. Kemudian kita refresh. Kita untuk reserver lookup zone-nya kita refresh juga. Kemudian kita close. Kita cek apakah status DNS-nya sudah terkoneksi. Kita klik. Nah, di sini kita IP address-nya kita isikan dulu. Ya, untuk di bawahnya juga diisi ya, jangan sampai terlupa. Kemudian kita klik OK. Nah, kita cek apa kita command prompt dulu apakah dia terkoneksi. Kita ketik ping 8.8.8. Nah di situ violet kalau tidak IP address kita. Coba kita buat IP address kita, pasti dia akan berjalan. Untuk kemudian kita koneksikan dari tkj yang kita buat tadi apakah berhasil. Nah di sini telah tertulis referral form, berarti itu sudah terkoneksi. Nah, sekianlah yang dapat saya sampaikan dari penjelasan dari konfigurasi DNS server. Saya Junial Hardi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langkah yang terakhir yaitu kita men-setting FTP server di Windows Server 2012. Yang pertama kita klik Manage, kemudian kita tambahkan, kemudian kita Next, kita klik Next. Nah di sini kita isikan dulu, kita checklist yaitu web server, kemudian kita add fitur, next. Nah di sini kita pilih yang kita cari FTP server karena kita akan mengkonfigurasi. Kita klik install. Di sini caranya sama seperti proses konfigurasi dari DHCP, DNS, dan FTP. Nah, di sini proses instalasinya sudah siap, kita closing aja. Kemudian kita klik, klik Internet Information Service.
Kemudian kita klik, kemudian kita tambahkan FTP-nya sama seperti dari DNS tadi. Di sini kita isikan nama dari FTP-nya, itu terserah masing-masing. Untuk physical patch-nya juga kita isi. Di sini kita buat. Kita klik next. Di sini IP address-nya kita buat. Kita klik next. Untuk aksesnya kita pilih atau kita choice. Kita pilih aja semua user atau all user. Di sini untuk autentikasinya kita centang aja yang basic. Kemudian untuk permissionnya kita checklist keduanya. Nah, di sini kita coba apakah dia terkoneksi. Kita ketikkan ftp //2.192.168.1.1. Nah, di sini kita klik view. Kemudian kita open FTP. Untuk username-nya kita isikan. Kita buat saja admin. Untuk passwordnya jangan lupa diisikan. Kemudian kita logon. Nah, di sini sepertinya untuk setting FTP-nya sudah selesai. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan dari penjelasan, yaitu cara setting IP static, DHCP server, DNS, dan FTP server. Saya Junial Hardi dengan NIM 2521 dari kelas 5 PTIKC mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.